sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wali, anta misbahus suduri. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mubajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, marilah kita masuk ke zikir Asmaul Husna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha.
يا عزيز متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا يا عزيز يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيب يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا غني يا مغني يا غني يا نار يا رفيع يا نور يا غني يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita sempat hadir di acara pesta pernikahan ananda kita Iqbal dalam acara pengajian di mana akad nikahnya telah dilangsungkan pada beberapa bulan yang lalu di Morowali dan insya Allah pesta pernikahannya akan dilaksanakan esok hari. Dan tak lupa pula kita mengirim salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Acara pertama, pembukaan sebagaimana telah berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang diantarkan oleh saudara kami Arni, ibunya Muti. Waktu dan tempat disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang diantarkan oleh saudara Arni, dan kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya,
Marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah Islamiyah yang akan diantarkan oleh Bapak Haji Harbi Sam SH, anggota DPRD Provinsi Papua. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dari majelis taklim Desa Sengat yang saya muliakan, kelurahannya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lampuara, meskipun ada di luar, yang saya hormati Bapak Oku Andi Sarkakati, yang saya hormati Bapak Samsudin Bandora, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Timika, yang saya hormati, saya muliakan kedua orang tua dari kedua mempelai, yang saya muliakan kedua anak kita yang berbahagia, anak kita Iqbal dengan Irawati. Patut kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini, karena kita hadir bersilaturahmi sekaligus menyaksikan kedua anak kita yang tengah bersanding malam ini bagaikan raja sehari dan ratu sehari. Kedua anak kita ini ternyata sudah melangsungkan akad nikah ijab kabul di Kabupaten Marwali. Jadi ya ke tikar dapi-dapi jote tasana matumbah sudah sah, tidak ada hal di keduanya, karena sudah mengucapkan ijab kabul atau sudah melaksanakan pemenuhan syarat rukun nikah dan juga sesuai dengan undang-undang perkawinan. Kalau tidak salah masih undang-undang nomor 1 tahun 74. Qala Allahu fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala idam wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah an-nikahu sunnati wa man ragiba an sunnah falaysa minni. Mengambil dasar karena bagi sopir banyak-banyak Iqbal ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, suasana yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan apa kewajiban, apa yang menjadi yang seharusnya dilakukan di antara kedua insan, kedua putra dan putri kita pada saat sudah melangsungkan akad nikah seperti Al dan Wati, bahwa ini adalah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan yang sangat sakral. Lalu kemudian tentu ada satu harapan yang besar ke depan dalam rangka kita membangun satu mandiri rumah tangga yang insya Allah sudah saling melengkapi di antara keduanya. Karena pernikahan ini tidak main-main, Bu. Makanya Rasulullah dengan tegas menurut hadis yang saya bacakan tadi, nikah itu sunnahnya Rasulullah, dan barang siapa yang tidak menyukai sunnah Rasulullah bukan umatnya Muhammad. Bahkan di ayat lain mengatakan bahwa seseorang yang sudah melangsungkan akad nikah maka dia sudah melengkapi separuh dari imannya, dan bahkan 2/3 iman sudah dimiliki. Di samping yang lain untuk kita tegakkan sunnatullah wa sunnah Rasul, dimampukan midanata untuk dengan niat yang tulus dan sama-sama suka marwali sana tentu na penuhi minta syarat bahwa karena suka sama suka kehadiran walinya langsung atau memberi kuasa wali, lalu kemudian dia sudah memberikan mahar itu wajib hukumnya. Dengan demikian acara seperti ini yang kalau kita hadirkan keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, orang sekampung kita, pengumuman kepada seluruh masyarakat banyak, keluarga besar, orang banyak, sahabat, bahwa pura makan kami nikah, ya kemanjo kasih gandeng-gandeng, tidak akan ada lagi fitnah yang bayan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi fitnah kemanjo nasi gandeng-gandeng. Tapi tak ada pengantin baru Iqbal, nah kemudian kasih gandeng-gandeng, ya kita matuamu, masya Allah, ditunggu aja nama benena, nah aku umbar kau pengematamu, padahal itu nasi cewek, masya Allah. Kenapa sayang? Kenapa hati-hati ya nama anak dia mau nasi sayang taruh ya, alhamdulillah bisa dicontoh. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ada beberapa hal bahwa laki-laki itu ahli pemimpin untuk kaum wanita, pemimpin untuk kaum istri. Dia yang dengan amanah besar di pundak, dan kepemimpinannya itu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, memberikan pendidikan tarbiyah terutama menyangkut masalah din, agama, mendidik anaknya setelah ada anaknya. Dia tidak boleh menterlantarkan istrinya, dan istrinya nasa pusar bubenena nalalui koran nakwa
carana sapu-sapu itu beneta wa asiru, segala sesuatu yang kita lakukan buat istri itu hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Ya liman tabu ini ada 40 berkah di sini. Ya lima bisa mapilama, disapu-sapu pundaknya, disapu-sapu pahanya, insya Allah malamai. Tapi bisa juga mapatujo. Ya gimana disapu-sapu wanita bukan makanan yang kita lalu ditabung madoi hancur lalu keluar jadi kotoran. Ya itu kante gitu madoi Hawaii. Jadi ngasih berkah di sini. Udah. Nah lalu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati yang kena penuhi mite tanggung jawab ate muane ya toran belato bene lapung bene. Tentu apa kewajibannya seorang istri terhadap suami. Nah hati-hati ke ya ke suami tidak reda terhadap istrinya dan mendatangkan kekecewaan, mendatangkan sesuatu yang membuat katakanlah tidak respect terhadap suaminya, maka reda seorang istri, Allah reda terhadap seorang istri kalau lebih dahulu suaminya reda kepadanya. Nah makanya yate tapi milih-milih perawatan atau wanita tanya aku mau pengantin baru-baru deh, pengantin lama duka ya. Nah gua juga besok si ballo na to bene ya kita temai khairun nisa liman tasurruka isa absarta, sebaik-baik seorang ibu, seorang istri adalah yang kena tiro-tiri monena na pandang-pandang monena sungguh rasa menyenangkan hati suami. Berbahagia rasanya dengan lemparan senyum seorang istri. Namun ika atau sudah bela yo tempe kalau pada saat dia datang di depan pintu istri sudah menyambut dalam keadaan sudah berdandan cantik dan senyumnya sangat membahagiakan hati seorang suami. Ya, secara kalau dibuka nasabah harus cantik di depan kita. Kau nak laku di pesta, masya Allah. Dengasan lipstick sedalu senti, bandera Jepang, namanya. Semua sudah dilengkapi dengan aksesoris yang luar biasa mewahnya. Tapi yang kejuban muan nasi sola muanena, ya dasper masih banget pak. Seminggu mutan bisa dipakai tarku yodapo bak burambu ya teh ketujuh mudapo manis sudah jo belang ngalautan atau apa yang dikerja lalu ya tu biluakan dijak-jak kebab bak busa-busa bami itu kali pa yodapo tae para manasuk ke kande rampu monena tanpa sambut dengan baik rampulan ko namanya digaru-garu itu tabaru lama gagu. Masalah jadi tidak bisa menyenangkan hati suami. Nah ini yang harus diperhatikan oleh seorang ibu. Lalu kemudian insya Allah betahlah tinggal suami kita di rumah ya. Kemudian yang kedua waktu tiuka isa amarta yakin perintah ki wanita wajib hukumnya kita taat kepada suami. Assalam parentana diyakini oleh suami bahwa sanggup untuk dilaksanakan oleh seorang istri. Asal perintah suami tidak dengan di luar daripada aturan agama. Ya kan kalau melanggar agama, kita harus tolak dengan secara baik. Jadi yang dimaksud ini adalah sepanjang itu
sesuai dengan agama dan mampu kita lakukan seorang istri tak lalu nawat tinggi lantolai parentana wanita. Bayangkan Bu, mas sembahyang sunnah saja nayate la Iqbal yate bapak nabi yang sunnah tu de mana piang kalau dia tu mas sembahyang sunnah na ko kis sembam mo te lo na bapak napiang contoh itu bapak napiang contoh akhirnya dia karena wajib untuk mengikuti ajakan suaminya jadi harus taat. Kemudian istri kena jagakan ngidalle muanena na jagai melu tu harta rezeki yang dia dapatkan suaminya tae nama balanca salakuna resa lalu kemudian tidak tahu perhitungan kemudian biasa kaatu pekamnya jadi tak perinci melu tapi tak juga awak dintu muane istilahnya pakai dek natulin jaka mang tanggang itu tidak betul juga jadi inilah saling pengertian di antara keduanya suami istri tatanan agama. Kemudian dia harus seorang istri menjaga di rumah, tidak bisa keluar rumah seorang istri kalau suaminya. Makanya Siti Fatimah laki-laki natui Siti Fatimah dan bertamu seorang ibu latama juga nonna tapi bawa pihak-pihak becu. Dia begitu taatnya terhadap amanah yang diberikan suaminya. Nah maaf Bu, kalau kita bisa, anak anta tidak bisa. Bukan pia-pia tidak dipesan saya, tidak dipesan oleh suami saya bahwa aki pia-pia bisa sia. Yang dia bilang laki-laki, jadi tetap tak nak dibatama. Begitu sangat sami'na wa ata'na terhadap perintah suaminya. Ketentraman batin itu muncul kalau ada rasa mahabbah, rasa cinta yang selalu tumbuh sehingga ketenangan batin selalu ada mewarnai daripada perjalanan rumah tangga. Ya kalau kita yang lagi cinta tuh bini Bu, begitupun suami Buddha alasan salah sini sengke padahal den kapan ditiro jo Facebook si chatting japri segala macam lalu ya terlalu hati-hati. Nah dengan demikian terkadang banyak alasan sehingga timbul bencana dalam rumah tangga ini. Nah ya kirim kau kibene kumuane Iqbal nah kemarin masa bujang masih liar kesana kemari masih gelisah dengan belum ada yang bisa menenangkan batin. Setelah dengan kibene targetnya harus menenteramkan batin, harus diantara keduanya saling kasih sayang. Itulah dengan sangat sering disading ya minta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan predikat yang disandang oleh anak kita Iqbal dan Irwati itulah keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kemudian rumahnya itu menjadi satu kebanggaan buat dia membangun rumah yang serba diatur secara islami, lalu dia berprinsip baiti jannah bahwa rumahku surgaku. Dia selalu merasa rindu ingin pulang ke rumahnya ketemu istri karena memang di dalam rumah itu hidup suasana islami, suasana bahagia, suasana ketenangan dan ketenteraman. Budak tode kita marissa nasalin jawaban nasalai banon menjaga ketenangan ya nasang kalena lakum itu tado untuk siga minta nak kedo salah di pusat nasang menjaga ketenangan aku tak ikut tenang jawaban marissa nanamelangi tarun nabineku lebih baik manjana
Ini yang merupakan satu bentuk bencana dalam keluarga. Ini sudah terjadi sesuatu yang mungkin ada hal-hal yang mendasar sudah kita langgar di dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir dan Pirasara, nah satu rumah tangga, bangunan rumah tangga, membangun rumah tangganya dengan bercita-cita menjadi keluarga bahagia dan dengan secara taat beribadah, mampu mengikuti 7 syarat sehingga kedua orang yang dipersatukan ini, Iqbal dengan Irawati, bisa mencapai surga Firdaus. Sering kita baca dalam surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Matumba bisa bahagia, suatu rumah tangga bisa berbahagia dan beruntung karena di dalamnya dia melaksanakan salat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam rumah tangga itu sudah mampu melaksanakan ibadah salat dengan secara khusyuk. Jadi kehusuan itu bisa timbul, bisa lahir dalam diri kita, bisa ada dalam diri kita. Itu tergantung aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Sepanjang itu aktivitas amalia yang kita lakukan itu senantiasa didasarkan karena Allah dan ibadah, maka insya Allah akan membawa kita juga khusyuk melaksanakan ibadah salat. Mudah-mudahan betul-betul ini salat ini menjadi satu perhatian yang sangat mendasar, karena yaitu salat yang bisa menolong kita. Nah, kita salat tai amala bisa diterima. Nah sahabat, kunci diterimanya semua amalan diterima tidak oleh salat. Jadi salatlah dulu yang paling diperiksa oleh Allah nanti melalui malaikatnya kepada sesi bulan, pada sesi baco, pada sesi irah. Kemudian akhir diterima sih salatnya, oke. Amal-amal lainnya kita periksa. Ya kita sumbayan diterima, maka dengan demikian patah ruang kita neraka. Salat tapi udah gimana terus sumbajang banyak sekali. Dimilih ke sumbajang dasarnya diterima oleh amal. Makanya dalam rumah tangga sih pakai ingat kita sumbajang. Ya. Kemudian alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau mau berbahagia di dalam beriman sebagai satu rumah tangga yang asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Arbizam Ishaq, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya istirahat. Dengan selesainya acara istirahat, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Dan kami memohon maaf apabila dalam acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, maka kami mohon kiranya dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi